Saya dengar informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sudah mulai ramai untuk dan mengundangkan ya terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, inti dari kurikulum Merdeka itu apa sebenarnya, Bang? Iya. Jadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia setelah kita kemarin memasuki masa pandemi, ini kita menggunakan kurikulum pertama 2013. Nah, begitu ada pandemi, itu kurikulum mandiri namanya. Nah, habis kurikulum begitu dicampur atau dikolaborasi kurikulum ini, maka kita ada program terbaru dari kementerian namanya kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini program baru. Maka dari itu semua pengelola pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Torren Barat, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas, sudah berulang kali diundang pihak kementerian dalam rangka penyampaian baik sosialisasi, kemudian sosialisasi berlanjut dan pengimplementasiannya di daerah melalui satuan-satuan pendidikan. Nah, kurikulum ini merupakan program kementerian, memang harus pencanangan program ini ya kita harus bukan pertama kita sosialisasikan dan kita laksanakan penerapannya. Nah, artian daripada Merdeka Belajar itu sendiri yaitu bahwa pendidikan itu memiliki kebebasan, dalam artian kebebasan dalam melakukan baik inovasi dan bertindak selama proses pada pembelajaran itu. Nah, pada pembelajaran berlangsung, jadi ini masing-masing satuan pendidikan, kepala sekolah, guru-guru ini mempunyai inovasi dalam pengembangan pembelajaran di sekolahnya. Itu inti dari kurikulum Merdeka. Saya dengar informasi juga ada beberapa, misalkan ada tradisi daerah ya dalam arti bahasa ya. Apakah itu juga termasuk dikategorikan, dimasukkan nanti di kurikulum Merdeka ini atau bagaimana, Pak? Iya. Nah, kita untuk yang bahasa yang dari budaya daerah ini memang kita masukkan karena kurikulum Merdeka ini merangkul semua hal-hal yang sifatnya yang dikembangkan oleh daerah, baik itu keterampilannya, budayanya, situs-situs budaya maupun bahasanya, ini dikemas nanti akan dibuat dalam masih bersifat di dalam kurikulum itu ekstra kurikulum. Nah, itu tetap masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi hal-hal yang termasuk itu inovasi, pengembangan inovasi yang dikolaborasi dengan program ini dengan kelebihan-kelebihan yang ada muncul atau timbul di daerah. Tapi apakah ini menjadi salah satu paket dalam pencetakan buku nantinya, Bang? Atau hanya sekedar untuk memberikan satu pemahaman kepada warga bahwa kurikulum Merdeka itu bebas dalam arti konteks bahasa gitu? Iya. Nah, masalah referensi dalam pengembangan atau pengimplementasian dalam proses belajar mengajar untuk kurikulum Merdeka Belajar ini, sementara ini kami belum belum mendapatkan informasi tentang pengadaan berupa buku sebagai referensi. Tetapi yang jelas pada kurikulum Merdeka Belajar ini itu sekolah tadi yang diminta untuk mengembangkan inovasi. Jadi berinovasi di sekolah dengan referensi buku-buku yang sudah ada atau referensi lingkungan sekolah. Itu. Mungkin, Bang, terkait dengan saat ini kan kesiapan guru bagaimana menyikapi dengan ada kurikulum Merdeka ini, Bang? Ya. Sebenarnya kesiapan guru masalah kurikulum ini sudah hal yang biasa, karena beberapa kurikulum yang sudah dilaksanakan, sudah diikuti sebagai petunjuk atau bimbingan dalam persiapan untuk proses belajar mengajar penerapannya kepada siswa-siswa, itu biasa kurikulum. Nah, hanya kurikulum Merdeka Belajar ini memang kaget juga guru-guru kita itu dalam hal penerapannya. Oleh karena itu, kita tetap dibimbing dan secara khusus belum ada. Nah, kita hanya sosialisasi dan ini mendapat bimbingan kurikulum Merdeka ini melalui link-link tertentu secara aplikasi. Nah, ini penerapannya secara aplikasi, tetapi penguatannya ini nanti akan kita
secara khusus ada baik bimbingan teknis secara Zoom maupun secara langsung kepada pihak-pihak di satuan pendidikan. Mungkin harapannya kepada khususnya kepada guru-guru ya yang rencana akan dilaksanakannya realisasi kurikulum Merdeka ini. Ya. Harapan saya kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah di satuan pendidikan baik jenjang PAUD, SD, SMP yang memang wewenang di daerah dalam pengimplementasian atau penerapan kurikulum Merdeka ini kalau memang belum memahami. Jadi gunakan kurikulum yang ada 2013. Jadi harapan kita mudah-mudahan kurikulum Merdeka Belajar ini bisa diserap oleh kawan-kawan guru, tetapi kita harapkan karena ini adalah sebagai inovasi pendidikan, sebagai isu pendidikan yang terdepan, mari saya harapkan dengan guru-guru untuk mempelajari untuk kurikulum Merdeka ini. Nah, masalah kalau kebingungan, tetap menggunakan, pesan saya tetap menggunakan kurikulum yang sudah dilaksanakan seperti sedia kala. Demikian wawancara kami kepada Sekretaris Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Barat.